Salam Nusantara. Salam Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam sahabat, salam keren. Salam Rahayu, Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya masih akan menyambung keunikan kepemimpinan dari Bapak Dedi bagian ketiga. Anak saya kasih judul itu agak sedikit berbeda. Dia masih membuat gaya kepemimpinan Pak Dedi, ya, KDM Kang Dedi Mulyadi. Nah, kita akan berbincang kembali apa yang kita bisa bahas dari beliau dalam hal ini. Yang pertama saya menemukan adalah kejujurannya. Dia jujur untuk melakukan tugasnya, dia jujur dalam hidupnya, dia jujur dalam pertanggungjawabannya, dia jujur dalam perkataannya, dia jujur dalam perbuatannya, dia jujur dalam keuangannya. Jadi kalau orang jujur, itu dikatakan seperti orang yang membangun kota. Orang jujur itu akan membawa dampak bagi kota di mana dia ada. Dan kebetulan dia adalah sebagai gubernur, itu akan berdampak bagi Indonesia, bagi Jawa Barat. Kalau nanti dia menjadi presiden, itu akan berdampak bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Orang-orang jujur itu ada banyak yang tidak suka, karena langkah melihat orang-orang jujur saat dewasa ini, ya. Sangat langka di bangsa ini melihat orang-orang jujur. Bukan tidak ada, tapi sangat langka. Dan kalau mereka memimpin, maka akan terjadi pertaruhan-pertaruhan yang kadangkala mereka dibully lah, diejek lah, lambe tura lah, nggak tahu mimpin lah, sok-sokan lah. Tapi orang yang jujur akan terus berkata apa adanya. Dia tidak merekayasa, ya, tetapi dia memang apa adanya, bukan ada apanya. Jadi kalau apa adanya dia berjalan, ya seperti A ya A, dia B ya B, C ya B, C. Dia tidak pernah, orang jujur itu tidak akan mau kompromi, ya, dengan dosa. Orang jujur itu tidak akan pernah mau memberi kesempatan bagi orang-orang yang jahat. Dan itu sebabnya ada banyak orang yang iri kepada dia, yang tidak suka, karena ya akan sulit untuk bisa bermain-main dengan anggaran karena dipantau. Ya. Dan itu kehebatan orang-orang jujur. Dan orang jujur itu, ya, dia berkata apa adanya, bukan ada apanya, dan berbuat sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang atau syariat agamanya dan lain sebagainya. Itu orang jujur. Jadi orang jujur itu tidak akan merugikan orang lain, tidak akan menghancurkan orang lain. Orang jujur itu ingin yang dipimpinnya itu menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan itulah keinginan orang-orang jujur. Dan itu sebabnya mereka yang tidak sekolah disekolahkan, mereka yang tidak mampu diberikan beasiswa, mereka yang yang tidak punya keahlian dilatih dan lain sebagainya. Jadi karena harapannya adalah kepada mereka supaya mereka ingat bahwa ada orang-orang baik, orang-orang jujur yang memperhatikan hidup mereka. Semoga di masa mereka memimpin atau kapanpun mereka menjadi pemimpin, mereka juga menjadi orang-orang yang jujur. Yang kedua, kata firman Allah adalah, yang kedua, bahwa jadi dia
jadi teladan. Teladan dalam hal apa? Dalam banyak hal, dalam etos kerja. Teladan dalam sikap, dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam pikiran. Tidak pernah neko-neko kalaupun kita lihat di KDM itu. Saya suka nonton KDM itu. Jadi di KDM itu seringkali kalau orang belum kenal dengan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dia sering kasih uang kepada orang supaya dia dicaci maki. Tapi beberapa kali saya tonton itu ada orang-orang yang nggak mau mencaci maki, walaupun dia dalam keadaan yang miskin, walaupun mereka dalam keadaan berkekurangan. Tapi mereka nggak mau mencaci maki Deddy Mulyadi. Dia orangnya baik. Jadi masyarakat walaupun mereka belum merasakan sentuhannya, tapi mereka berharap satu kali bisa bertemu dengan Deddy Mulyadi, gubernurnya. Dan ya seperti dengan Pak Sadri itu ya begitu luar biasa ya. Dikasih 5 juta loh. Hanya bilang Pak Gubernur KDM itu goblok ya. Dan ya ada kata-kata lain lah. Tapi dia tidak mau. Ya, karena apa? Dia tidak bisa. Ada banyak orang yang karena uang dia korupsi, hatinya dikotori. Ini dia ya seharusnya orang-orang seperti ini jadi anggota DPR. Jadi orang-orang seperti ini menjadi orang-orang yang menjadi pejabat-pejabat jujur. Jadi teladan ya. Tetapi orang-orang itu berapa kali saya melihat tidak ada seorang pun yang akhirnya ada yang dikasih kambing ya, setelah mereka tidak mau menghujat, atau orang yang lagi mau pergi jalan ya sudah banyak orang disuruh menghujat Pak Deddy, dirinya sendiri ya dia nggak mau karena belum dikenal ya gitu ya. Itu nggak ada pemimpinan seperti itu. Tapi kalau dilihat ya kadangkala di KDM itu kita bisa menangis kalau perbuatan-perbuatannya yang begitu luar biasa ya, menolong orang-orang yang tidak mampu. Makanya ya saya suka menonton, kadangkala saya menangis juga karena aru yang begitu luar biasa. Karena apa? Teladan yang dia tinggalkan itu, perbuatan baik yang menjadi panutan bagi orang banyak. Ya, teladan yang begitu luar biasa. Ya, dan dia tidak ingin melakukan hal-hal yang merusak tatanan. Ya. Tapi justru dia memperbaiki tatanan. Orang yang korup melalui perbuatannya, teladannya orang-orang akan sungkan. Dan yang paling hebatnya lagi, upah itu orang-orang yang dikerja eskavator itu dibayar mahal itu oleh pemerintah. 280.000 per hari. Tapi sayangnya kontraktor itu memberikannya hanya 80.000, 200.000 itu diembat sama mereka. Ya seharusnya sebagaimana ya ini tadi keserakan tadi ya, ketidakjujuran ya. Orang sudah dianggarkan 280 ya kan. Ya kalaupun mau ngambil karena Anda yang big bossnya ya kasihlah 250 bolehlah itu ya. Tapi kalau memang sudah dianggarkan 280 ya memang Anda yang punya menentukan itu. Tapi kan sudah ditentukan oleh negara. Ya kasih dong. Kalaupun Anda mau ngambil misalnya persennya ya harus diminta. Ya, karena itu upah mereka per hari itu. Tapi Anda bayar tidak layak. Dan itu langsung itu ditelepon ke kepala dinas PU itu. Tanya berapa biaya itu, lalu suruh untuk menangani itu. Jangan sampai seperti itu. Ya, itu artinya dia menunjukkan keteladanan. Kalau dibayar 280, ya bayarlah 280 ya.
Kalau Anda mau mendapatkan untung juga dari pekerja itu, ya Anda kan sudah dapat dari tender itu, ya, dari tender yang Anda lakukan. Saya nggak tahu bagaimana biaya tender itu, apakah dengan mengurang-urangi seperti itu, saya juga tidak tahu karena saya tidak pernah mengikuti tender yang begitu besar. Walaupun saya pernah ikut proyek, tapi kan saya nggak ikut dalam perhitungannya. Saya hanya ikut bekerja-kerja saja gitu ya. Jadi ya mungkin juga itu atasan-atasan itu kita itu juga mungkin juga begitu ya. Sekian sampai kepada kita. Yang paling parah lagi 6 bulan gaji saya dibawa lari lagi sama mandor kita. Ya tapi itu pengalaman di masa muda ya, sehingga tidak kita berpikir kenapa dulu kita percayakan uang kita itu sama gitu ya. Makanya sekarang saya kalau ada orang yang kira-kira polos, saya bilang udah buka aja tabungan kamu supaya kamu nanti bisa menikmati, jangan kasih sama orang ya, nanti bisa diembatnya itu ya. Jadi begitu. Nah, jadi menjadi teladan. Yang terakhir adalah melakukan apa yang dijanjikannya. Jadi kalau dia mau menolong, ya seperti satu contoh, bagaimana kebun binatang yang sedang terjadi keruwetan yang begitu luar biasa, dia berjanji akan membayar 1-2 bulan gaji mereka, tapi justru lebih. Akhirnya apa yang dijanjikan itu dilakukannya. Berjanji untuk membangun rumah-rumah masyarakat yang kena bencana, itu dilakukannya. Jadi dia hidup dengan kejujuran, dengan teladan, dan dia juga melakukan apa yang diminta atau apa yang dijanjikan, sehingga hal-hal yang baik itu akan melakukan apa yang sebagai pemimpin dia tidak hanya omon-omon, tetapi dia melakukan. Dan biarlah kita melihat contoh-contoh baik ini yang mereka lakukan, sebagaimana yang saya katakan dalam leadership yang lain-lain, itu dalam pemimpin yang menjadilah pemimpin yang baik. Itu semua apa yang ada di awal-awal itu, mereka pemimpin-pemimpin yang cakap itu adalah pemimpin-pemimpin yang semakin banyak mereka miliki, maka semakin hebat kepemimpinan mereka dan membawa mereka kepada fenomenal ya, kepada sesuatu yang sangat wow, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah di mana mereka memimpin itu cukup baik. Dan semoga ada semakin banyak. Saya tidak meminta 10 orang untuk pemimpin, tapi banyak orang ya. Kalau bisa dalam setiap provinsi 38, berarti 38. Kalau 500 berapa itu kota dan kabupaten itu juga orang-orang yang seperti dia, dan kemudian presiden menjadi seperti orang seperti dia, ya makmurlah Indonesia, sejahteralah Indonesia. Kita akan bisa menuju masyarakat Indonesia emas di 2045 dengan pendapatan per kapita yang sudah cukup memadai, mapan, dan lain sebagainya. Kiranya kita terus bisa meniru yang baik dan membuang hal-hal yang buruk. Mantap, mantap, mantap!